Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Hestri Fujiani dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP. Di sini saya akan membahas tentang kerjasama dalam mengatasi odol. Odol di sini bukanlah sebutan pasta gigi yang sering kita dengar, tapi odol adalah singkatan dari Overdimension Overload. Kendaraan overdimension merupakan tindak pidana karena dengan sengaja memproduksi kendaraan yang tidak sesuai standar. Sedangkan kendaraan overload adalah pelanggaran lalu lintas karena melanggar batas muatan kendaraan. Kendaraan dengan kondisi odol sering dilakukan oleh truk yang memuat berbagai jenis barang, sehingga menyebabkan banyak kerugian, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Menurut Korlantas Polri, tercatat dari tahun 2020 sampai 2021, kecelakaan lalu lintas akibat odol meningkat dari 30 kasus menjadi 59 kasus, naik 97%. Menurut data Kementerian PUPR secara ekonomi, setiap tahun negara mengalami kerugian 43 triliun rupiah karena harus memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan odol. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Zero Odol 2023. Pengimplementasian kebijakan Zero Odol tentu membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Menurut Freeman 1994, stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan atau organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan. Beberapa stakeholder yang berperan dalam mensukseskan kebijakan Zero Odol 2023 yaitu: pertama, pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka, seperti proses kebijakan Zero Odol yang akan terlaksana pada tahun 2023. Perlu adanya strategi yang optimal agar kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik, seperti dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya odol dan manfaat kebijakan secara langsung ataupun melalui media, membuat jembatan timbang yang dapat mengukur berat kendaraan, melakukan koordinasi pada perusahaan-perusahaan sebagai tangan pertama yang menjual barang, dan sebagainya. Dampak positif peran pemerintah ini yaitu berkurangnya kerusakan dan biaya perbaikan jalan, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke hal yang lain, melindungi masyarakat luas, menegakkan hukum, dan sebagainya. Kedua, masyarakat. Masyarakat sebagai individu dapat mempengaruhi proses administrasi dengan adanya interaksi sehari-hari di lingkungan publik. Jika dikaitkan dengan kebijakan Zero Odol 2023, maka masyarakat harus taat pada kebijakan tersebut karena terdapat dampak positif yang didapat, seperti merasa aman berada di jalan, infrastruktur jalan yang tahan lama, berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas akibat odol, masyarakat sebagai konsumen merasa puas terhadap kualitas pelayanan dan produk industri, dan sebagainya. Ketiga, perusahaan. Perusahaan sebagai tempat proses bisnis berlangsung merupakan faktor yang menimbulkan odol terjadi di Indonesia. Perusahaan yang nakal akan menginstruksikan pengemudi barang melakukan odol. Tentu saja hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, sehingga perlu kesadaran dari perusahaan agar bekerja sesuai dengan standar. Dampak positif yang didapat perusahaan dengan berperan dalam kebijakan Zero Odol yaitu: kerugian perusahaan industri dapat terminimalisir karena tidak adanya kecelakaan akibat odol. Pengemudi kendaraan perusahaan akan merasa aman ketika mengantar barang konsumen. Perusahaan yang memenuhi standar akan membangun citra yang baik di lingkungan publik. Teori stakeholder menjelaskan bahwa eksistensi pemerintah memerlukan dukungan dari setiap stakeholder, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kerjasama antara stakeholder yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan Zero Odol 2023, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh kendaraan odol tidak terjadi. Sekian penjelasan tentang kerjasama dalam mengatasi odol dari saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Hestri Fujiani undur diri dan sampai jumpa.